Saya katakan, kamu nggak akan dapat ridhonya Allah kalau kamu nggak dapat ridhonya orang tua. Dikiramu nggak berhenti, puasamu nggak berhenti. Tapi kalau kamu bikin sakit hati orang tuamu, banyak. Maka saya katakan, siapa orang yang mau bangun malam di antara jam 1 sampai jam 5, Pak Insya Allah saya yakin hidupnya akan begini. Jadi beliau dari Papua mendapatkan salam untuk setiap habis sholat itu pasti bersolat. Tunjukkannya Allah terletak pada kedua orang tua di sholat itu ampun dan bijak sama. Jadi tadi syariat pertama di Indonesia kebenaran itu tidak dibutuhkan oleh orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Majelis Dzikir Sholawat Sirri ala Duni Pondok Pesantren Nuswantoro. Terima kasih sudah mau datang ke gubuk saya. Semoga silaturahmi kita ini bisa memberikan manfaat, menjadikan kita lebih fitrahullah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dari apapun yang sudah panjenengan berikan, baik itu waktu yang harusnya bisa bersama keluarga, tenaga yang harusnya digunakan untuk bekerja, dan harta yang digunakan untuk biaya ke sini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Semoga apapun yang panjenengan berikan diganti yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan Maha Sempurna. Dan saya mohon maaf atas semua kekurangan, baik yang ada pada anak-anak saya, anak didik saya, maupun yang ada di tempat saya ataupun yang ada pada diri saya. Mohon maaf atas semua kekurangan yang ada pada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan saya di sini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin panjenengan ada kecewanya. Ya YouTube kalau lihat bisa puji kayak ada ya. Apa ya gaji berarti tinggal kayak kalau di YouTube kayak kata-kata ya kayak panyo bahasa ketemu cilik mekisil cek ringas tinggi sirang rambut kritik tak kontrol yang YouTube ya cuma ngapura tapi ini gambar kan asli nih waktu ditanya cuma ngapura mungkin dengan dosa kecewa. Semoga kita sedaya dan seduluran selawat dengan kuasa Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami dari Pondok Nuswantoro ikhlas dan ridho dengan apapun yang kami berikan untuk panjenengan, walaupun hanya setetes air putih, walaupun hanya sebatas doa, tapi kami ikhlas dan ridho. Semoga apapun yang kami berikan dari tempat ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk tercapainya hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, pertama jenengan datang ke pondok ini
yang pilihan adalah gapuro. Gapuro itu sebenarnya kalau kata Yai Ali itu Yai Ali itu Yai. Gapuro itu maknanya ini. Kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya gapuro itu dari bahasa Arab. Gapuro itu sebenarnya dari bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan oleh kakak saya. Ya. Pertama jenengan datang ke pondok ini yang jenengan lihat pertama apanya? Gapuro ini. Siap. Di sini yang pertama jenengan datang itu adalah gapuro. Yang pertama lihat. Gapuro itu kalau dalam bahasa Jawa sepuro. Jadi ketika sampai datang itu kita dari pondok Nusantara itu memohon maaf dulu. Kenapa? Pertama membangun pondok ini yang saya bangun yang besar dulu. Ini sampai bapak saya ini sampai komplain. Ngapa tak Gus? Kok gawe gapuro gede-gede? Nah, itu. Oh, pondok itu tadi oke gapuro gede. Pertama saya buat gapuro dulu. Nilainya ya hampir 500 juta lah gapuro itu. Dua itu 500 juta. Karena memang saya yang pertama pengen meminta maaf sebesar-besarnya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh manusia. Dan insya Allah ini yang ngerti. Kok bakal demo yang ngerti. Jadi pertama kali saya membangun pondok itu memang yang saya buat yang pertama adalah gapuro. Jadi saya minta maaf yang sudah dulu dengan nanti apapun yang akan terjadi di pondok pesantren Nusantara ini. Nah, di gapuro itu dengan tujuan untuk jalur sepuro sedikit, makanya dibangun gapuro yang besar. Di atas gapuro itu ada gunungan 3. Ya. Makanya orang Jawa itu bilang wong Jawa kuwi kudu toko ning dhuwure puncak gunung. Ning dhuwure gunung. Kon goleki susui angin. Itu kalau perintah kiai saya dulu. Maksudnya tanpa di puncak gunung itu di mana? Di puncaknya hidup. Makanya kalau pikir itu sambil memusatkan pikiran di ujungnya hidup. Karena orang hidup itu hanya dari nafas, nafus, nafsiyah, afal. Jadi dan sifat asma afal. Bukan berarti tak pada puncak gunung sana. Jadi kalau mampu tak apa-apa. Tapi kalau secara torekohnya, secara gerakannya seperti itu. Dikirnya sambil merasakan keluar masuknya nafas. Dengan terus digunakan untuk bikin nafas. Allah, 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 Allah. Itu yang pertama. Nanti naik kalau masuk ke daerah Sindilah itu naik. Ada dikit samanya. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Nanti naik lagi. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk itu artinya biar gunung. Biar orang itu tahu kalau kita hidup ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau sudah yakin hidup itu dihidupkan oleh Allah, tak akan ada yang namanya kegelisahan, kemarahan, bahkan dicaci orang pun akan senang. Kenapa? Karena dengan dicaci kita bisa merasakan betapa sakitnya dicaci, dihina, sehingga kita tidak akan pernah menghina orang. Aku salah opo dicaci wong, aku ki nyampo serah trimo, gowo-gowo. Aku penjara bisa itu. Ini karena tidak terima Islam. Karena tidak gunung. Terus yang ketiga, kenapa gunungannya 3? 3 ini kalau di dalam ilmu-ilmu hikmah, terutama dari kitab Mambaul Hikmah, kitab-kitab Syamsul Ma'arif atau kitab Al-Awfa, dan diterangkan ada ikan badannya 1, kepalanya 3. 1 kepalanya 3. Ini menandakan bahwa Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, terus baru diri kita. Jadi adanya kita dengan adanya orang tua,
adanya orang tua, karena adanya baginda Rasulullah, adanya baginda Rasulullah kami ada karena Allah. Kalau dalam ilmu hikmah itu seperti kapas, benang, kain, baju. Ya, jadi adanya baju karena adanya benang karena adanya kapas, adanya benang karena adanya kapas. Allahumma sholli. Jadi manusia itu nggak akan bisa kalau ada yang bilang wes berdoa langsung ke Allah saja, nggak usah lewat siapa-siapa. Hebat nih, terlalu hebat. Sedangkan kita mau kenyang aja harus makan, mau dapat uang aja harus bekerja. Kita sekarang tahu tentang Allah itu lewatnya dari para kiai, dari para ulama, dari para wali-wali Allah, dari para tabi'in, dari para sahabat, baru sampai kepada Rasulullah, baru sampai tahu. Tahu Allah aja lewat baginda Rasulullah kok. Mau sok-sokan langsung aja kalau berdoa nggak usah sama siapa-siapa. Saya katakan, kamu nggak akan dapat ridhonya Allah kalau kamu nggak dapat ridhonya orang tua. Masih open sholat murah, prai-prai jengking, dikira nggak berhenti, puasa nggak berhenti. Tapi kalau kamu bikin sakit hati orang tuamu, banyak tak katakan. Walaupun kamu setiap hari pikiran sampai bokong itu ngapal, kosong mandat puasa tahun. Tapi kalau kamu bikin sakit hati ibumu, nggak ada gunanya. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Karena apa? Karena perintah Allah ini paling utama dua. Yang pertama sholat, yang kedua adalah birrul walidain. Nggak akan dapat ridhonya Allah tanpa ridhonya orang tua. Terus yang terakhir kalinya ini banyak yang bertanya tentang dalil yang 5 atau merah delima. Memang kita ini orang Jawa ini banyak ilmu-ilmu yang disisipkan dalam bentuk perkataan maupun sanepan. Tahu nggak yang dimaksud dengan merah delima? Orang sekarang banyak cari merah delima di mana-mana. Nggak akan dapat. Yang dimaksud dengan merah delima itu adalah dalil yang saya pernah ketemu dengan seseorang, ya. Beliau itu mengakunya dari agama Yahudi. Ketika itu taruh dengan saya, taruhnya dengan menggunakan ilmu sihir. Jadi ada yang ikut saya barang dari Israel sana. Waktu taruh sama saya itu taruh dengan menggunakan amalan apapun, sampai saya gunakan hiji, jin nasol, hiji bagi, hiji nasol, asma sokrasi itu nggak mempan. Mempannya itu jatuhnya itu cuma karena apa? Sepele. Hanya dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Dengan menggunakan surat Al-Ikhlas dicoba. Datangnya ke sini yo pakai apa? Bus terbang itu. Kalau saya itu kalau cuma pakai surat Al-Ikhlas. Ketika pakai surat Al-Ikhlas dengan amal-amalan yang dengan surat Al-Ikhlas ini mental. Ini yang sebenarnya menjadi cikal bakalnya saya mengetahui kalau negara Israel itu maju, ya, dari segi keilmuan, baik dengan secara keilmuan secara zahirnya maupun secara batinnya. Karena ketika taruh dengan saya itu dengan berbagai macam amalan itu tak mempannya dengan kalahnya hanya dengan surat Al-Ikhlas saja. Ternyata di dalam surat Al-Ikhlas itu ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Salah satunya adalah baru salah satunya itu ada dalil yang 5. Itu menerangkan tentang cahaya Allah, cahaya baginda Rasulullah, cahaya Nabi Adam, cahaya alam semesta, dan cahaya manusia. Itu semuanya terangkum dalam dalil yang 5 ini. Maka saya katakan
siapa orang yang mau bangun malam di antara jam 1 sampai jam 5, insyaallah saya yakin hidupnya akan berbeda. Siapa orang yang mau bangun malam, ya, kalau ingin dapat merah kelima, kalau ingin tahu rahasianya Dalian 5 tadi. Jadi Dalian 5 itu juga disebut sebagai kul. Kalau di pihak sana itu menyebutnya kul, 10 kul. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam dulu diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Fir'aun, itu ada seorang dukun yang sakti madraguna, namanya Musa Samiri. Ini kesaktiannya konon menurut kiai saya, menurut riwayat ini kesaktiannya melebihi dari Nabi Musa. Dukun santet, tukang sihir ini kesaktiannya melebihi dari kesaktiannya Nabi Musa sebelum Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Sampai akhirnya pernah selama 41 hari ini Nabi Musa itu bingung karena disihir oleh Musa Samiri. Sampai akhirnya beliau bermunajat kepada Allah, lalu disuruh naik ke Gunung Tursina. Sampai akhirnya Gunung Tursina itu di dalam kitab Taurat mendapatkan 10 perintah Tuhan. Itu kalau bahasa sininya. Kalau bahasa sananya 10 kul atau 10 rahasia ketuhanan. Nah ini nanti dibuka. Nah ini menurut riwayat juga ketika nanti Nabi Musa ketemu dengan dukun santet ini, Allah itu memerintahkan ini loh, bacaan kata-kata ini. Nah kata-kata ini tidak saya buka di sini karena ini harus diriadoi. Jadi nanti kalau kamu ketemu dukun santet, itu bacalah amalan ini. Kayak contohnya seperti yang kemarin saya ijazahin, ketika ada orang mau begal, yang penting sholat sampai itu tepat waktu. Hai kaum besi, harap bagimu menyakitiku. Itu insya Allah kalau Allah mengizinkan juga senjata bisa jatuh sendiri. Itu sudah banyak saudara kita. Tadi malam ada saudara kita itu mayor siapa itu dari Lebanon, ya, datang ke sini. Alhamdulillah ya selamat dengan izin Allah. Padahal bajunya sobek-sobek. Sama saya kasih bajunya tadi malam ya. Dari Lebanon. Berapa lama beliau di Lebanon tadi malam? Berapa tahun gitu beliau? Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Jadi kenapa orang Israel ini sangat pintar dalam hal ilmu dohiriyah, teknologi maupun dari ilmu kebatinannya? Karena memang mereka itu merasa dirinya itu lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena mendapatkan 10 kul tadi menurut pembicaraan saya dengan beliau. Padahal di dalam Al-Quran itu, makanya waktu tahu sama saya itu kaget. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu lebih dari 10 kul. Bahkan yang saya ketahui sudah dari surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas saja sudah ada 27 kul. Ya, di dalam surat Falaq sama An-Nas saja sudah ada 17 kul. Belum di surat Al-Ikhlasnya. Di ketiga surat ini sudah ada 27 kul. Jadi seandainya insyaallah nanti ketika Imam Mahdi sudah turun, ketika nanti Al-Quran benar-benar Islam itu kembali secara kafah, sudah kayak nanti Allahumma sholli. Yang jelas untuk semua saudaraku, yang dimaksud dengan delima adalah Dalian 5 yang semuanya sudah mencakup tentang alam semesta, yaitu surat Al-Ikhlas. Dan bagaimana kunci membangkitkan Dalian 5 yang ada di dalam alam semesta ini, insyaallah besok akan saya ijazahkan. Semoga saja kita masih bisa dipertemukan besok. Allahumma
Dan untuk yang pertama yang penting mau bangun malam di antara jam 1 sampai jam 5. Dan yang paling utama harus berbakti kepada orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kita kedatangan tamu ya. Beliau dari mana? Dari Papua. Dari Papua. Karena orang tua sakit. Terus kemarin sore dapat isyarat sudah ke sini. Siap. Jadi beliau dari Papua terus mendapatkan isyarat untuk datang ke sini. Semoga semua penyakit orang tuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya saya sampaikan bahwa setiap datangnya fitnah itu menandakan datangnya isim ma'rifatullah. Jadi ketika semakin banyak fitnah, semakin membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapapun yang menjadi muhibbin, yang menjadi keluarga Pondok Nusantara harus siap dicaci, harus siap dibully. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tadi saya dengar kisi-kisi ayah saya ada yang disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan istiqomah kita bersolawat dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu saya sampaikan berulang-ulang, terutama kepada adik-adik santri, kepada semuanya, bahwasanya berdirinya suatu komunitas kelompok bangsa itu akan runtuh, akan jatuh, akan tercerai-berai, akan hancur lebur tanpa fondasi yang kuat. Ini saya nggak pernah berhenti bicara masalah ini karena saya yang hampir 25 tahun itu bekerja di suatu perusahaan nasional. Perusahaan ini punya mental dasar yang sangat kuat sehingga sekarang perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat disegani di Indonesia. Begitu mengeluarkan produk baru, itu mereka yang lama-lama ada benar semua. Kalau ini sudah mengeluarkan produk baru, kita siap-siap produk kita akan tersingkir. Kenapa seperti itu? Karena memang fondasi dari perusahaan ini sangat kuat. Sama halnya dengan negeri kita. Indonesia itu punya dasar yang sangat luar biasa. Yang foundernya, yang menciptakannya itu beliau sekarang disemayamkan di kota Blitar ini, yaitu beliau Insinyur Soekarno. Beliau punya Pancasila. Pancasila itu sangat luar biasa. Itu adalah dasar. Jadi beliau dari Papua itu sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Saya ke Merauke itu sudah pernah ke Sota. Sota saya perbatasan dengan Papua Nugini. Itu negeri kita ribuan pulau seperti ini tanpa dasar yang sangat kuat, itu sangat mutlak kita tetap bisa bertahan. Artinya apa? Setiap komunitas itu harus punya dasar yang sangat kuat. Makanya di sini dulu kami pada saat mendirikan Majelis Zikir Sholawat Siri Ala Bumi Padepokan Mojad Sejati, waktu itu kita juga sudah punya mental dasar yang sangat kuat, dan sekarang menjadi Pondok Pesantren Nurul Sifya Nusantara yang disingkat Pondok Pesantren Nusantara. Kami juga sangat punya mental dasar yang sangat kuat, yang
diteguhkan di hati, di alam bawah sadar semua adik-adik santri. Makanya Bapak Ibu sekalian, adik santri, adik-adik saya jangan heran kalau beliau selesai mimpin sholat itu pasti sholawat. Setiap habis sholat itu pasti bersolawat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yang ketiga berbakti kepada orang tua dan guru. Beliau tadi sampaikan ridhanya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Di mental dasar kita ini juga ada. Yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua dan guru. Yang keempat, jadi kita bermindset. Semua insan yang ada di pondok pesantren Nusantara itu punya mindset, punya mental dasar. Satunya sendirinya adalah menjadikan dirinya bermanfaat dimanapun berada, hujan, panas, kering, di laut, di gunung, dimanapun berada harus bermindset menjadikan diri kita bermanfaat. Pikirkan caranya bagaimana saya memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah berbakti kepada bangsa dan tanah air. Jangan mutlak nanti suatu ketika kita pergi ke luar negeri, ya, walaupun kita lagunya kan ada itu ya, negeri jauh. Selalu ingat pada bangsa dan negara kita. Jangan sampai sukses di luar negeri lupa sama negeri kita. Itu banyak saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, Malaysia itu banyak sukses jadi pengusaha berhasil. Saya tetap mengingatkan, ingatlah sama negerimu, yaitu negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 mental dasar ini menjadi penguat diri kita, menjadi fondasi untuk pesantren Nusantara supaya kokoh. Ya, hari ini mungkin saya bersama Gus Samsudin, bersama Gus Aliuddin masih tidak bisa duduk di sini. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Kemungkinan kan kami sudah tidak di sini, tetapi pondok pesantren Nusantara masih tetap berdiri tegar. Amin. Karena apa? Karena punya mental dasar aku. Ya, jadi itu yang penegasan sore hari ini. Ada, tadi saya kedatangan tamu Gus dari Bang Muamalah. Jadi Bang itu tadi baru dengar, bukan Bang Muamalah. Dia masih ada nggak ya? Oh, ada. Itu Mas Buddha itu kan. Kalau secara tajwid itu tidak boleh muamalah, harus muamalah. Ada T-nya di belakangnya. Itu. Kalau kita hanya kalau bacaan kemudian tajwidnya salah, ya mungkin kurang diterima. Makanya di sini muamalah banknya. Jadi beliau menyampaikan tadi akan membantu kita, terus nanti saya juga akan sebagai sing moto bondo katanya bisa juga itu saya akan mengatur dimulai dari perjalanan umroh dan perjalanan hajinya Gus Samsudin. Insya Allah nanti akan dibantu, difasilitasi oleh Bang Muamalah. Tadi Bang Muamalah luar biasa. Tadi namanya siapa ya? Maju. Terus ada kepala cabangnya loh Gus. Sini. Sini. Ini relationship manajernya. Nah, masih muda. Sini. Apa nih? Ibu Sonia apa Bu Sonia? Bu Sonia nih namanya. Bisa apa sini apa? Ibu Sonia. Sonianya itu diambil dari bahasa Ibrani, bahasa Ibrani kuno. Sonia itu anggun dan bijaksana. Artinya seperti itu. Jadi semoga beliau sebagai kepala cabang di Kabupaten Blitar menjadi orang yang sangat anggun dan sangat bijaksana. Tadi saya cerita sebentar, duduk hanya 5 menit. Itu saya sudah punya rekening Bang Muamalah itu sebentar. Online. Enak banget ya. Saya jadi lagi sebentar Gus. KTP-nya coknya belum. Setelah diisi, nanti langsung akan saya isi tabungan haji, tabungan yang lain. Jadi nanti beberapa pengurus saya berinisiatif nanti sistem saya pembayaran kafarohnya nanti kita usahakan lewat Bang Muamalah supaya tidak manual lagi. Jadi selamat datang Ibu Kepala Cabang di Kabupaten Blitar. Sama beliau ini relationship manajernya di Kabupaten juga masih muda-muda. Jadi saya sangat senang beliau hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita semua
Jadi ke depan harapannya supaya kita bisa menjalin hubungan yang lebih intensif ya Bu, tidak sekedar membuka satu rekening saja. Kalau bisa nanti para pengurus santri yang berkenan membuka rekening nanti bisa difasilitasi sama beliau-beliau ini. Jadi kira-kira seperti itu dari saya. Ibu ada yang mau disampaikan Bu? Ayo tak kasih kesempatan loh ini, kasih kesempatan yang luar biasa ini. Ada mic lagi satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur dan Bu Samsudin beserta tamu. Perkenalkan, nama saya Blitar Sonia Setianegara, biasa dipanggil Sonia. Saya datang beserta tim kami, Mas Huda Wisnala sebagai Relationship Manager. Jadi kami bank syariah pertama di Indonesia, di bawahnya BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi bukan BUMN tapi di bawahnya Kemenag, dan kami dikelola langsung oleh BPKH. Terus separuh pemerintah, separuh ini versi semi BUMN banget. Jadi selanjutnya kami terkenal sekali bisa diterima di sini. Memang kami tadi niatnya ke sini ingin memfasilitasi khususnya beserta kru tim yang ada di sini dengan layanan prioritas. Terus apa itu layanan prioritas? Layanan yang tanpa harus antri ke cabang ataupun melakukan transaksi formal yang langsung ke cabang. Terus misalnya membuka rekening, kami akan bukakan rekening di sini. Misal nanti ada pembukaan haji untuk pendaftaran haji, bahkan kami fasilitasi secara online, kami daftarkan online datang pergi. Bahkan termasuk untuk ATM dan buku rekening seluruh santri ataupun referralnya saking Pondok Nusantara kita akan jemput bola, kita fasilitasi. Terus layanannya layanan prioritas, layanan privilege. Kurang lebihnya seperti itu, karena memang sudah seharusnya itu sebenarnya dalam layanan prioritas dari Bank Muamalah dan kemudahan bagi kami dari Bank Muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sekaligus juga saya sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Nuswantara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang panjenengan berikan. Semoga kebaikan panjenengan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu juga saya sampaikan, Pak, insyaallah bulan depan kita akan start untuk pembangunan Pondok Pesantren Nuswantara 2. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, tanah yang ada tepat di belakang Pondok Nuswantara, di belakang tembok Pondok Nuswantara, alhamdulillah dengan izin Allah dipermudah dan mampu untuk kita biayai atau mampu untuk kita beli. Alhamdulillah kita beli senilai hampir 1 miliar di belakang, dan itu semuanya saya hibahkan atau saya tasarufkan untuk kepentingan pondok. Jadi murni rezeki yang dari panjenengan, baik itu dari tamu ya, maupun dari channel YouTube Batin, maupun dari penjualan media, itu alhamdulillah uangnya kita gunakan untuk membeli tanah, dan tanah itu kita hibahkan, tanah itu kita berikan untuk pembangunan Pondok Pesantren Nuswantara 2. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya semoga pembangunan khusus untuk tempat tinggal santri nanti segera
bisa selesai dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus juga saya menyampaikan bahwa di Pondok Pesantren Nuswantoro menerima santri baru, ya, dan semua termasuk makannya ya sesuai dengan apa yang saya makan, tempat tinggalnya sesuai yang saya tempat gali, dan pakaiannya pun juga insya Allah dikasih, semuanya gratis. Jadi siapapun yang mondok di Pondok Nuswantoro sama sekali tidak dipungut biaya. Bagi panjenengan mungkin yang punya anak, saudara, tetangga atau anak yatim, monggo kalau mau dititipkan di tempat ini, sama sekali tidak dipungut biaya. Untuk persyaratannya, yang pertama harus ada yang mengantarkan, dan yang kedua ada kartu identitasnya, baik itu KK, kalau nggak ada KK KTP, kalau nggak ada KTP SIM atau lain sebagainya. Yang penting ada kartu identitasnya, dan yang ketiga ada SKCK-nya. Dan yang mendidik langsung kakak saya yang pertama, beliau Yai Ali, ya. Jadi kalau ada yang bisa ada bertanya, Ustaz mungkin kalau pulang haji enggak? Ya pulang haji beliau. Saya hanya menyediakan tempatnya, saya hanya memberikan makan secara dohirnya, tempat tinggalnya, pakaiannya itu tanggungan saya, semuanya gratis. Tapi untuk yang memberikan makanan secara batinnya, yang mengulang haji, kitabnya itu langsung kakak saya, yaitu Gus Ali, sarjana hukum. Dan yang menjadi pengasuh utama dari Pondok Nuswantoro ini saya yang punya tempatnya, tapi yang mengasuh, yang mengarahkan, yang mendidik itu adalah langsung abah saya, yaitu Kiai Haji Saifuddin Rahman. Beliau adalah ketua MUI Blitar. Jadi jangan khawatir. Kenapa dari kemarin saya nggak pernah menjawab pertanyaan dari media yang mengatakan Gus Samsudin pondoknya sesat, nggak tahu sholat dan sebagainya, diam saja. Karena kebenaran itu tidak dibutuhkan oleh orang yang benar. Kebenaran itu pasti akan benar. Emas itu walaupun ditaruh di kotoran, emas tetap emas. Tapi walaupun batu kamu taruh di toko emas, kamu tawar-tawarkan, ya batu kan tetap batu. Dan sebagai penjual emas, ketika banyak orang yang di jalan bilang itu hanya kotoran, tidak perlu dijawab, karena belum tentu beli. Lebih baik fokus dengan apa yang kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi panjenengan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Hari ini saya jawab. Pengasuh Pondok Pesantren Nuswantoro, pemilik utamanya, pengasuh utamanya itu langsung orang tua saya, Abah Yai Saifuddin Rahman, yaitu ketua MUI Blitar. Jadi jangan ada kekhawatiran, Gus Samsudin ilmunya sesat. Kalau ada yang bilang seperti itu, dia langsung ngobrol sama Gus Ali atau Abah Yai Mawar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup, saya hanya ingin menyampaikan, memang dari kecil saya punya keinginan untuk Bapak Ibu, tapi karena ayah saya sakit dari mulai saya masih SD, walaupun giroh, walaupun semangat, cita saya ke kiai luar biasa, tapi tidak bisa mondok kayak panjenengan gitu. Biasanya derek, bisanya dalam ngurusin kambing, ngurusin kebun, nimba air dan sebagainya, sehingga tidak bisa ngaji. Makanya goblok ini
Maka ketika saya sudah dewasa seperti ini, sudah tua, alhamdulillah banyak rezeki, maka cita-cita saya dari dulu saya sampaikan ke orang tua saya ini. Saya sampaikan cita-cita saya di dalam kehidupan ini cuma satu, pengen punya pondok pesantren. Dan alhamdulillah berkat dukungan beliau, ya, berkat pengolahan beliau, alhamdulillah sekarang sudah jadi pondoknya dan sudah ada kakak saya beserta dengan abah saya yang langsung terjun. Karena kalau saya banyak yang recoki, sampai sopo orang-orang gaya pondok, orang-orang gaya pondok pesantren, duit santri sama memakai, duit tamu sama memakai. Kalau saya nanti banyak yang recoki, tapi kalau beliau-beliau ini, kalau orang tua saya, kalau kakak saya yang jalan, insya Allah sudah ada yang recoki. Dan yang recoki kasihkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, mohon doanya semoga pondok pesantren Nuswator ini bisa bermanfaat untuk umat dan bisa memberikan kebaikan baik untuk negara, baik untuk agama dan juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Ada yang bersampaikan lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.